Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya. Orang pilihan kita sedang belajar Torahnya. Masuki Imamat 24. Kita akan baca ayat 1 sampai ke 9, tapi nanti saudara baca seutuhnya semua ya. Sampai kita menyelesaikan satu bab ini. Mari kita akan baca Imamat 24 ayat 1 sampai 9. Dan supaya bacaannya sama, kita baca sesuai apa yang tertulis di depan. Kita baca bersama 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, perintahkanlah Bani Israel agar mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, sehingga lampu menyala terus menerus di bagian luar dari tabir kesaksian di dalam kemah pertemuan. Harun harus terus mengaturnya dari petang hingga pagi hari di hadapan Yahweh. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi generasi-generasimu. Ia harus terus mengatur lampu-lampu di atas kaki pelita yang terbuat dari emas murni di hadapan Yahweh. Dan engkau harus mengambil tepung halus dan dengannya engkau harus membakar 12 roti bundar. Satu roti bundar haruslah 2/10 bagian. Dan engkau harus menatanya menjadi 2 deret, 6 buah setiap deret. Di atas meja yang terbuat dari emas murni di hadapan Yahweh. Dan engkau harus menata di atas deretan itu kemenyan murni. Maka dia akan menjadi roti persembahan ingatan, satu persembahan api-apian bagi Yahweh. Pada setiap hari Sabat ia harus terus mengaturnya di hadapan Yahweh. Itulah satu ketetapan perjanjian untuk selamanya dari pihak Bani Israel. Dan itu menjadi milik Harun dan anak-anaknya. Nah, mereka harus memakannya di tempat yang kudus. Sebab itulah persembahan maha kudus baginya, yaitu persembahan api-apian Yahweh, suatu ketetapan untuk selamanya. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita bersyukur ya. Kita terus belajar, kita terus diingatkan ya, karena semua ini pernah kita pelajari dalam sejak kitab Keluaran. Ya, ketika Tuhan memerintahkan kepada Mose untuk membangun tabernakel ini ya. Dan kita sudah belajar bahwa tabernakel ini yang ada yang dibuat oleh Mose itu adalah sesungguhnya adalah tiruan ya, tiruan dari apa yang ada di sorga ya. Kita sudah belajar ini bahwa sesuai dengan perintah Tuhan itu semua ya kita pernah belajar ya, kita ulang lagi sedikit lah ya. Ibrani pasal 9 ayat ke-24 ya, supaya tahu bahwa apa yang dibuat ini adalah apa yang Tuhan perlihatkan kepada Mose. Dan Mose membuatnya itu persis seperti apa yang dia lihat. Bahwa inilah aturan tata ibadah yang ada di sorga. Sebab Hamasya telah masuk bukannya ke dalam ruang kudus yang dibuat oleh tangan manusia yang mirip dengan yang asli ya. Tetapi ke dalam sorga itu sendiri, sehingga sekarang tampil di hadirat Elohim demi kita ya. Jadi mirip dengan yang asli. Jadi Tuhan sudah memperlihatkan kepada Mose. Dan kita sudah belajar dalam kitab Keluaran pun tertulis bahwa inilah tata ibadah yang harus kita ikuti, karena itu kita belajar. Belajar untuk dapat mengertinya dan mempraktekkannya dengan benar. Kenapa? Karena nanti kan kita tinggalnya di sorga. Tinggal bersama dengan dia ya. Di langit yang baru, bumi yang baru ya, kita kan karena namanya kerajaan, ada rajanya, ada bawah-bawahnya. Ya, kita termasuk bagian daripada anak-anak Tuhan.
Yang kita imani kita ada bersama dengan Dia, ya. Ya memang kita akan memuja-muji, menyembah Dia senantiasa. Dan ya sukacita surgawi akan senantiasa memenuhi kehidupan kita. Karena itu kita belajar ya, kita coba. Karena ini kan semua ulangan sebenarnya. Tetaplah belajar dalam kitab Keluaran, ya. Tapi kita melihat di sini ya, dari setiap, seringkali saya katakan kepada saudara, satu ayat kita baca hari ini, besok kita baca lagi ayat yang sama. Atas kehendak Tuhan dari ayat yang sama ada pembukaan yang baru. Ya. Kenapa? Karena firman itu suatu rahasia. Firman itu adalah pribadi Tuhan yang penuh dengan rahasia. Namanya rahasia itu hanya dibuka kepada mereka yang bisa dipercaya, yaitu anak-anaknya. Ya, anak-anaknya. Ya umpamanya dalam kehidupan kita berumah tangga kan, ada orang tua, ada anak-anak, ya, ada anak-anak ya paling sedikit ada 2 anak gitu kan. Kalau 1 anak nggak ada pilihan. Kalau ada paling sedikit ada 2 anak, kan bisa kelihatan karakter anak ini. Si A, si B, ya. Sadar ataupun tidak sadar, orang tua baik ibu maupun bapaknya itu akan mengasihi yang satu lebih dari yang lain tanpa sadar. Artinya juga ya, orang tua pun akan mempercayakan hal-hal yang rahasia kepada anak yang dia kasihi atau yang lebih dia kasihi. Saya tanggap ya, contoh itu tertulis bukan kata saya. Siapa si Esau sama si Yakub kan? Ibunya lebih sayang si Yakub, bapaknya lebih sayang kepada Esau. Ya. Karena begitu sayangnya si Ribka kepada si Yakub, dia rela berani menanggung akibat karena berbohong kepada suaminya, bapaknya si Yakub. Kan Ribka yang ngajarin si Yakub, bohongin bapakmu supaya kau dapat berkat. Itu kan, itu kenyataan. Artinya kalau kita kembali dengan apa yang saya katakan pada awal tadi, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, Bapa kita itu Bapa yang sempurna. Dia juga punya banyak rahasia dari kitab Kejadian pasal 1, ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat 21. Rahasia-rahasia itu akan dibagikan kepada anak-anak yang bisa dipercaya. Ya, karena itu di dalam persekutuan atau ibadah-ibadah seperti ini dihimbau orang boleh bersaksi. Karena kesaksian itu menambah iman setiap telinga yang mendengar. Karena masing-masing kan punya pengalaman-pengalaman pribadi yang belum tentu pernah dialami orang lain. Tetapi kesaksian itu bisa menambah iman orang yang mendengar dan menjadi pengajaran bagi orang yang mendengar. Dan melalui ibadah seperti ini, melalui kesaksian-kesaksian, kita saling menguatkan untuk terus dibangun menuju kepada kesempurnaan. Kita bagian daripada tubuh Hamasia. Yesua adalah kepala, kata firman Tuhan. Dia adalah kepala gereja. Kita anggota tubuhnya. Satu bagian dari anggota tubuh yang saling topang menopang. Nah, kita tidak tahu kita di bagian mana. Entahkah di bagian tangan, entahkah di bagian kaki, entahkah di bagian perut. Tetapi semua itu adalah satu kesatuan supaya gereja berdiri kokoh sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita mau ucap syukur ayat-ayat yang tadi kita baca. Minyak zaitun, ya minyak zaitun murni. Jadi di tabernakel itu kita sudah belajar ya, ada kaki dian, menorah ini seperti gambar di sini. Ini gambar lambang gereja. Lambang gereja, karena itu gereja itu ya lambangnya bukan salib sebenarnya, lambangnya adalah menorah. Ya.
Karena itu ada artinya. Kita sudah belajar berdasarkan firman Tuhan bahwa menorah ini atau kaki diannya bukan pelitanya ya. Jadi jangan sampai salah. Kita ini kaki diannya, alatnya. Karena lampunya, terangnya itu hanya Tuhan. Apinya itu dari Tuhan. Nah, tapi nanti ya kita coba belajar lagi. Ya, kita sudah belajar bahwa kaki dian ini terdiri dari 66 bagian bunga badam. Ya. 66 bagian bunga badam. Karena itu kita belajar atau saya menafsirkan dan mengajarkan kepada saudara. Bukan satu hal yang kebetulan. Kitab suci kita ini terdiri dari 66 bagian. Untuk membentuk tubuh Hamasya. Berdasarkan gereja ini. Dan kita juga tadi sudah belajar. Baca dan nanti kita pelajari. Ya. Ada 2 tumpuk roti. Ya 12 roti. Tetapi ditumpuk 6. Nah itu bukan suatu kebetulan. Sebenarnya Tuhan mau mengatakan bahwa itulah makanan bagi orang pilihan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Berbicara pohon. Seringkali itu berbicara sebuah pribadi. Ya sebuah pribadi. Contoh yang gampang. Yesua berkata, ya, akulah pokok anggur yang benar. Dia berbicara tentang pribadinya. Ya. Ketika Yesua menyembuhkan orang buta. Ya. Kemudian matanya dibasuh terus Yesua bilang, "Kau lihat enggak? Aku melihat manusia seperti pohon." Jadi kita bisa menafsirkan berbicara pohon, berbicara pribadi. Tetapi berbicara beberapa pohon yang seringkali disebut. Baik pohon anggur, pohon zaitun, pohon ara. Itu melambangkan orang-orang yang kadang-kadang pohon korma juga disebutkan. Ya, tapi ya berbicara pohon, seringkali berbicara pribadi-pribadi yang diurapi oleh Tuhan. Ya. Berbicara pohon zaitun ini, buah zaitun, berarti kan dia dari pohon zaitun. Pohon zaitun atau buah zaitun ini adalah berbicara tentang orang-orang yang diurapi. Kita lihat Sakaria pasal keempat. Kita baca mulai ayat 11 sampai 14. Sakaria 4 ayat 11. Kemudian aku, si Sakaria ya, melanjutkan dan berkata kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun ini yang di sisi kanan kaki pelita itu dan di sisi kirinya? Dan untuk kedua kalinya aku melanjutkan serta berkata kepadanya, apakah arti kedua cabang pohon-pohon zaitun yang ada di kedua lengan pipa-pipa emas yang sedang menguras minyak keemasan daripadanya? Dan dia berbicara kepadaku dengan mengatakan, tidakkah engkau mengetahui apa artinya ini? Dan aku berkata, tidak Tuanku. Perhatikan ayat 14. Lalu ia berkata, ini adalah kedua orang yang diurapi, yang berdiri dekat Tuhan seluruh bumi. Kalau saudara baca seluruh pasal itu, ada kaki pelita, kaki dian, semua dari emas. Ada kaki pelita itu, ya, seperti yang digambarkan di situ, di apa yang kita baca tadi, ya. Dan dia di atasnya ada katakanlah tangki-tangki minyak yang dialirkan ke kaki dian ini untuk menjaga supaya lampu tetap menyala, ya. Tanpa minyak lampu nggak menyala. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya, berbicara buah zaitun. Dan tadi dikatakan keemasan ya, keemasan.
berdasarkan ya kalau saudara coba cari-cari ya, suka lihat di mall-mall gitu kan, di supermarket, ada minyak zaitun, betul nggak? Tapi saya kira sih harganya mungkin lebih mahal ya dari minyak-minyak yang biasa kita pakai. Minyak zaitun itu sangat berguna untuk kesehatan tubuh ya. Berbagai macam penyakit ya. Dengan kalau kita masak pakai minyak zaitun itu sangat berguna. Saya baca itu luar biasa ya. Nanti saudara lihat aja di googling aja kan. Minyak zaitun keluar itu. Ya. Ternyata zaitun itu buahnya ya, buahnya itu. Buahnya ya ada bijinya, kayak salak itu kan, salak ada bijinya kan. Nah, ya kira-kira kerasnya seperti itu. Ya kayak korma juga di tengahnya ada bijinya. Ya. Ada dua cara untuk secara apa namanya, kalau kita belajar bagaimana kan zaitun ini harus dibuat jadi minyak. Jadi minyak. Pertama, kalau secara tradisional ya, biasanya bijinya dibuang. Ya, karena bijinya keras. Tetapi kalau dia merupakan suatu pabrik yang katakanlah mempunyai kelengkapan yang canggih, ya biji-bijinya pun bisa diolah. Ya. Dan berdasarkan kalau saudara baca itu ya, tulisan-tulisan itu, literatur-literatur yang ada, kalau bijinya, buahnya itu masih belum matang, warnanya ya agak keputih-putihan. Tapi yang kita baca tadi kan keemasan. Kalau dia sudah matang, dia akan menghasilkan minyak yang keemas-emasan itu. Ya. Nah, biji ini atau buah zaitun ini ya tergantung prosesnya lah. Kalau di kitab Torah ini pasti masih secara manual kan. Jadi dibersihkan dengan air ya. Setelah bersih ya kemudian kan bijinya dikeluarin karena masih secara tradisional. Walaupun kalau mau ya bisa ditumbuk, sama-sama ditumbuk. Ya kalau sekarang ya di blender mungkin. Ya. Artinya kalau kita bikin secara pribadi kita bikin. Kalau bikinnya di pabrik ya bukan di blender lagi, udah pakai peralatan yang canggih. Ya. Setelah bersih terus dihancurin, ditumbuk sampai halus. Dipakein air sedikit. Ya. Dipakai air sedikit. Kemudian setelah dia halus ya disaring. Disaring ya karena kan dia campur air. Disaring sampai habis. Tinggal sampah-sampahnya. Karena dia ini campur air, dibiarkan dahulu beberapa lama. Karena perbedaan berat jenis. Namanya minyak, berat jenisnya sekitar 0,9. Kalau air secara pukul rata berat jenisnya 1. Ya. Dan kita belajar dari ya pengalaman dari fisika bahwa yang beratnya jenisnya berat pasti di bawah. Ya, prosesnya kalau saya mirip-mirip dengan ya karena saya lama kerja di minyak ya jadi bisa lebih gampang mengolahnya. Ya. Kalau di minyak sana kan biasanya dibilang 2 fase atau 3 fase. 2 fase itu berarti di situ ada dalam tangki besar itu. Kalau 2 fase dia bilang ya berdasarkan inilah pembicaraan di kalangan orang-orang yang ngerti-ngerti dikit ya.
Kalau dibilang 2 fase, di situ berarti ada minyak dan ada air. Tetapi kalau dibilang 3 fase, di situ ada gas, ada minyak, ada air. Ya. Nah, masing-masing kalau dalam proses perminyakan gitu kan. Itu ada ya banyak pengaman-pengaman, level switch, ada pressure switch, segala macam. Nah, Denny punya pengalaman di situ, ya. Jadi kita melihat di situ, ya. Karena kalau nggak ada batasnya, itu bisa berbahaya juga buat lingkungan. Ya, kalau minyak tumpah ke laut, ya, seliter aja minyak tumpah ke laut, itu bisa mencemarkan laut, ya. Ya, apalagi dulu. Waktu saya masa di sana kan, di daerah pantai di sebelah Kerawang itu kan, itu ada tambak-tambak udang, tambak-tambak begituan lah. Itu yang punya itu ya orang-orang yang ada di pemerintahan. Jadi kalau sampai minyak tumpah bisa repot. Ya. Nah, di situ karena itu dibutuhkan alat pengaman yang tadi saya katakan. Yang bekerja secara otomatis, ya. Dan ya karena kita bicara tentang minyak zaitun, ya mirip-mirip. Setelah dibiarkan beberapa lama perasan itu, ya perasan, maka akan terlihat airnya ada di bawah, minyaknya ada di atas. Ya, ya tergantung kalau dia masih muda, minyaknya agak bening. Tetapi kalau zaitunnya agak tua, minyaknya seperti keemasan. Minyak yang ada ini yang diambil, ya, entah secara manual mungkin disedok pelan-pelan, atau dipakai suntikan itu, diambil. Sehingga benar-benar seperti yang dikatakan minyak zaitun murni. Ya, minyak zaitun inilah yang dipakai berdasarkan perintah Tuhan untuk bisa membuat api menyala. Ya. Dan dalam kegiatan sehari-hari seorang imam besar. Tugasnya imam besar ya, bukan imam biasa. Imam besar Harun dan keturunan harus menjaga akan keberadaan daripada minyak dan juga api yang menyala karena ada minyak. Ya, saya tangkap ya. Kita coba belajar mengartikan semua ini secara rohani. Seperti yang tadi dikatakan di dalam kitab Sakaria pasal 4, bahwa pohon zaitun yang dimaksudkan di sini yang kita bisa artikan, buah zaitun itu adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Orang-orang yang diurapi, orang-orang yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Artinya orang-orang yang kita sudah belajar ini, orang-orang yang memang sudah lahir baru, ya, dan yang sudah diangkat sebagai anak dan dianugerahkan dengan Roh Kudus. Ya. Anak-anak yang bisa dipercaya. Nah, di sini kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya. Orang yang diurapi, ya, dia mengalami satu proses yang sangat luar biasa. Untuk bisa menjadi minyak, itu ditumbuk sampai halus. Karena itu ada tertulis, firman-Mu bagaikan palu godam. Kalau dia diolah sama biji-bijinya, dengan palu godam ya gampang aja dihancurin. Ya.
Minyak zaitun yang hanya dagingnya sama minyak zaitun yang diolah plus bijinya, mutunya kurang lebih sama. Nggak terlalu banyak beda. Ya tergantung cara pembuatannya. Ya. Tetapi yang kita lihat di sini, untuk bisa menghasilkan minyak, maka orang-orang yang sudah diurapi, kan tadi bilang zaitun adalah orang-orang yang diurapi. Orang-orang yang sudah diangkat sebagai anak. Orang-orang yang siap untuk menghasilkan minyak. Dan untuk bisa menghasilkan minyak zaitun, maka dia harus ditumbuk sampai halus. Ya. Setelah ditumbuk sampai halus, diperas. Baru keluarlah cairan-cairan. Tetapi di situ pun seperti yang tadi dikatakan. Karena dia masih bercampur dengan air. Ya, ditunggu beberapa lama. Maka akan terlihat perbedaan antara minyak dengan air. Dan minyak ini yang diambil. Ya. Satu proses yang Tuhan sedang kerjakan kepada kita orang pilihan, orang yang sudah diurapi. Kita harus siap terus-menerus diproses oleh firman. Yang bagaikan palu goda memang bagi daging sangat menyakitkan. Tetapi Tuhan mau kaki pelita ini menjadi tempat untuk wadah minyak. Bukan terangnya ya, minyaknya. Nah terus apinya di mana? Firman-Ku adalah api yang menghanguskan. Kalau minyaknya sudah siap, tinggal firman Tuhan membuat minyak ini dibakar sehingga menyala. Sehingga genaplah dikatakan firman Tuhan dalam Yesaya pasal ke-49 ayat ke-6. Dan dia berfirman, terlalu kecil bagimu bahwa engkau menjadi seorang hamba bagiku, untuk membangkitkan suku-suku Yakub dan membawanya kembali orang-orang Israel yang terpelihara. Maka perhatikan ayat ini. Aku akan menempatkan kau sebagai apa? Sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Untuk membuat keselamatanku sampai ke ujung bumi. Tuhan menghendaki saudara dan saya menjadi minyak. Dan minyak ini oleh kasih kemurahan Tuhan. Karena api yang daripada dia. Ingat, dalam setiap apapun kegiatan yang dilakukan di dalam tabernakel, apinya itu harus dari sorga. Kita sudah belajar tentang si Nadab dan Abihu, anak pertama dan kedua daripada si Harun. Mereka memakai api yang asing, dibinasakan oleh Tuhan. Kita siapkan minyak, tetapi apinya harus dari Tuhan, dari Bapa Yahweh. Sehingga apa? Sesuai firman ini. Ada tertulis dunia ini dikuasai oleh si jahat. Dunia ini gelap. Tetapi Tuhan mau menjadikan kita terang di tengah kegelapan dunia. Sehingga melalui saudara dan saya, bangsa-bangsa yang masih ada di dalam kegelapan datang kepada Dia, Yahweh, di dalam Adonai Yeshua Mashiach, melalui kita, melalui gerejanya, melalui terang yang memancar di dalam hidup kita. Karena itu, ya, untuk kita bisa menjadi terang bagi dunia.
Kata Yesus akan jadilah terang dan garam. Dan untuk menjadi terang, karena terang itu sendiri dari Tuhan, kita diproses menjadi minyaknya. Dan minyak dalam proses memang sangat menyakitkan. Ya, ditumbuk, dihalusin, diperas. Tapi saya sangat percaya karena Roh Kudus ada di dalam kita. Dialah yang memberikan kita kemampuan untuk bertahan di dalam proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Karena Dia mau kita menjadi terang bagi dunia. Bagi orang-orang yang masih ada di dalam kegelapan, untuk mereka ditarik datang kepada Dia yang kudus melalui kita anak-anaknya. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu bahwa ya Tuhan menghendaki kita untuk menjadi bagian, kata Paulus, sebagai rekan kerjanya Tuhan. Di tengah dunia yang gelap, dan kita boleh dengan sukacita menjadi alat yang memenangkan banyak jiwa, terlebih pada zaman akhir. Tapi kita melihat dalam proses pembentukan untuk menjadi minyak, banyak orang yang tidak bisa bertahan. Ya. Karena segala sesuatu itu kan harus klop satu dengan yang lain. Seperti yang saya katakan. Untuk bisa jadi minyak, dia harus dihancurkan. Karena itu ada tertulis dalam kitab Yeremia. Firmanku bagaikan palu godam. Kita dihancurkan sampai halus. Dan ada juga tertulis, firmanku adalah api yang menghanguskan. Dia mau kita menjadi minyak supaya dipakainya untuk kita menjadi alat. Minyak dikasih api, yaitu terang Yeshua. Sehingga kita bukan menjadi gereja yang gelap, tapi gereja yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya, walaupun kita menyadari banyak orang, walaupun diurapi, walaupun sudah menerima Roh Kudus, tetapi di dalam proses banyak juga yang tidak tahan. Karena itu Yeshua berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Semua yang tertulis itu adalah suatu kebenaran. Banyak orang yang dipanggil, tetapi ketika diproses dengan firman, banyak yang gak tahan. Ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus diajar. Kita terus dibentuk. Sehingga dengan pertolongan daripada Bapa Yahweh sendiri, kita diberinya kemampuan untuk bisa bertahan di dalam proses yang Tuhan kerjakan. Karena itu dia senantiasa berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika firman itu terus bekerja memproses saudara, kita sama-sama mengucap syukur. Jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Tuhan benci orang yang mengeluh. Karena orang-orang yang mengeluh sebagaimana tertulis, Tuhan tidak sayang. Dan Tuhan pun membinasakan mereka. Ya. Walaupun mereka adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang sudah dibebaskan dari perbudakan bangsa Israel dibebaskan dari tanah perbudakan. Sudah keluar. Ketika dalam perjalanan diproses oleh Tuhan, bersungut-sungut selalu, bukan mengucap syukur. Karena persungutan ada tertulis. Orang pilihan loh, anak sulung. Ya, 1 Korintus pasal ke-10. Kita baca ayat ke-10.
Janganlah pula bersungut-sungut sama seperti beberapa orang dari mereka juga telah bersungut-sungut dan perhatikan, mereka telah binasa oleh si pembinasa. Tuhan tidak menghendaki kita bersungut. Apapun permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi, itu bagian dari proses supaya kita menjadi minyak. Nah, lagu tadi kan, masalah boleh ada, tapi karena ada Yeshua, beres kabeh. Luar biasa. Luar biasa, beres. Asal kita mengandalkan Dia. Dan Dia tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita belajar. Tuhan menghendaki saudara orang-orang yang diurapi. Berbicara buah zaitun, berbicara orang-orang yang diurapi. Memang kita sedang diproses. Tetapi bertahanlah dengan kekuatan dari Tuhan. Bukan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan pernah mampu dalam proses yang terjadi dalam hidup kita tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu Dia beri Roh Kudus. Yang menolong, mengajar kita dan memampukan kita. Untuk kita mampu menghasilkan minyak yang memang mau dipergunakan Tuhan. Untuk bisa memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah dunia yang semakin jahat. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, dalam terjemahan saya ini. Ayat 5 lah, coba kita lihat ya. Ada yang kelihatannya, ini karena terjemahan ini kurang bagus ya. Di dalam Imamat tadi, Imamat 24 ayat ke-5. Karena itu saya bilang berkali-kali hati-hati ya, walaupun ini namanya kitab suci, bukan berarti semua benar. Karena bukan firmannya yang salah, tetapi terjemahannya kadang-kadang ngawur. Dan engkau harus mengambil tepung halus dan dengannya engkau harus membakar 12 roti bundar. Satu roti bundar haruslah 2/10 bagian. Bagian apa? Ini kan harus jelas. Bagian apa? Ini nggak jelas. Ya, nggak jelas ini. Coba terjemahan, nggak tahu bahasa Inggris ya, kita lihat. And thou shalt take fine flour and bake 12 cakes thereof. 2 10 deals shall be in 1 cake. Ini juga nggak jelas. Dalam terjemahan Lugas, ya saya baca. Engkau harus mengambil tepung terbaik. Dibandingkan dengan ini coba kita saudara lihat ini ya. Saya baca terjemahan Lugas. Engkau harus mengambil tepung terbaik dan membuat 12 roti bundar dengannya. Setiap roti bundar haruslah terbuat dari 2/10 eva. Ya, dalam terjemahan ini tadi bahasa Inggrisnya nggak benar, tapi kalau di terjemahannya saya King James-nya udah lama sih. Eva dia bilang. 1 eva itu kurang lebih 22 liter. 1 eva ya 22 liter. Kalau 2/10 itu kan 1/5. Betul nggak? 2/10 berarti kan 1/5 kan? 1/5 kali 22 kurang lebih 4,5 liter. 1 roti 4,5 liter. Ya kalau bagi mereka yang tahu bikin roti, tahu bikin kue, betapa besarnya roti itu. Tetapi masalahnya roti itu harus tidak beragi. Kita sudah belajar kan, kita baca Imamat pasal 2. Kita balik lagi ya. Pasal 1 atau pasal 2? Pasal 2 kayaknya. Ya, pasal 2 ayat ke-10. Dan yang tersisa dari persembahan sajian adalah untuk Harun dan untuk anak-anaknya. Suatu kemah kemahakudusan dari persembahan api-apian Yahweh.
Seluruh persembahan sajian yang kau persembahkan kepada tidak boleh berupa apa yang beragi. Jadi roti itu tidak boleh beragi. Ya, saudara bisa bayangkan kalau ditaruh ragi, 4,5 liter dikasih ragi, betapa besarnya rotinya. Tetapi karena 4,5 liter tidak pakai ragi, betapa beratnya dia dan keras. Betul nggak? Ya saya kadang-kadang karena suka bantu bikin kue kan, jadi ngerti-ngerti dikit lah. Tapi kan yang dipakai itu kan pakai ragi. Jadi sekian banyak memang bisa ngembang. Nah kalau dia nggak, tapi ya beratnya kan nggak terlalu berat. Tapi kalau 4,5 liter, dia ini kan nanti ya memang tidak dipakai air, dia pakai minyak. Ya minyak kemungkinan memang tidak disebut di sini, tapi minyak kemungkinan minyak zaitun. Minyak zaitun itu memang sangat bagus untuk untuk pakai masak. Ya, karena itu di supermarket gitu kan, dijual kan minyak-minyak zaitun. Memang bagus buat kesehatan. Tapi ya lumayan harganya dibandingkan dengan minyak-minyak kelapa, minyak-minyak sawit semuanya. Ya. 4,5 liter. Setiap hari Sabat itu harus diganti. Jadi imam besar bertanggung jawab untuk mengganti roti ini setiap hari Sabat. Kemudian untuk apa roti yang ini? Ya dimakan sama imam. Karena memang roti ini adalah untuk imam. Berbicara imam, saudara dan saya sedang dibentuk oleh Tuhan menjadi imam dan raja. Karena itu makanan saudara dan saya adalah memang roti yang tidak beragi. Berbicara roti yang tidak beragi. Berbicara firman yang tidak ditambah dan tidak dikurangi. Yeshua berkata, kita lihat dalam kitab Matius, pasal ke berapa itu? Pasal 15 kalau nggak salah ya, atau 16. Kitab roti yang tidak beragi dalam arti sini, kalau Yeshua bilang, kita lihat di dalam ya Matius 16 ya, ayat ke-12. Lalu mereka memahami bahwa dia berkata bukan agar berjaga-jaga dari ragi roti, melainkan dari ajaran orang-orang Farisi dan Saduki. Orang Farisi kita sudah belajar adalah orang-orang yang ahli Torah, termasuk seperti si Paulus. Kita harus ingat baik-baik ya. Paulus itu ahli Torah. Ya, boleh dikatakan dia itu termasuk matang dalam hal Torah. Ya, berdasarkan pengakuannya sendiri bahwa dia memang di atas rata-rata dari orang-orang seangkatannya ketika sama-sama belajar. Ya, kita lihat di dalam Galatia pasal ke-1 ayat ke-14 lah ya. Dalam agama Yahudi, ya dalam agama Yahudi kalau di dalam terjemahan Lukas dikatakan Yudaisme ya, Yudaisme. Aku unggul di atas teman-teman sebaya di antara bangsaku, bahkan lebih lagi ketika menjadi seorang penggiat bagi tradisi leluhur. Ya.
Firman yang beragi, apalagi yang ngajarin orang yang ahli Torah. Ya, ahli Torah. Tetapi Tuhan berkata, hati-hati dengan ajaran orang yang ahli kitab ini. Karena seringkali yang diajarkan adalah hal-hal yang sudah ditambah dan dikurangi. Ini kan kata firman, bukan kata saya ya. Kita lihat di dalam Matius pasal ke berapa itu? 15. Pasal ke-15 ayat ke-8 dan 9. Bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut dan dengan bibirnya menghormati aku. Tetapi hatinya menjauh dariku. Perhatikan. Mereka menyembahku dengan sia-sia. Dengan apa? Mengajarkan ajaran perintah-perintah manusia. Loh, ini firman yang mengajarkan siapa? Yang ahli Torah. Tetapi yang diajarkan bukan firman Tuhan yang murni, tetapi perintah manusia yang diajarkan. Ya. Sehingga akhirnya ya melenceng dari apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu memang menjadi suatu kenyataan. Ya. Lah kita sebagai anak Tuhan berbicara apa yang tadi kita baca di dalam kitab Imamat. Harus buat roti yang tak beragi dengan ukuran yang tadi dikatakan per roti 4,5 liter. Tidak beragi. Harus dibuat 12 buah. 12 roti, angka 12. Melambangkan pemuritan. Melambangkan pengajaran. Disusun 6. Kitab suci kita terdiri dari 66 kitab. Tapi saya pernah berpikir juga, kenapa sih 66? Boleh dong. Boleh kita berpikir seperti itu. Ya. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Ya. Dan hidupnya 6 hari aja. Nah, kan kitab Kejadian itu. Ya. Rohku tidak selamanya ada pada manusia, tetapi umurnya hanya 120 tahun saja. 120 tahun sini ada 120 tahun Yobel, dikali 50, 6.000 tahun. 6.000 tahun is 6 hari. Hari ke-6 diciptakan, umurnya 6 hari. Selama 6 hari hidupnya harus dari 66 kitab. 66 roti. Yang Tuhan siapkan. Bukan ditambah dengan pengajaran para ahli Torah. Orang yang ahli kitab. Paulus sendiri berkata, dia ahli Torah. Tetapi kita melihat, dia giat sesuai dengan apa yang dikatakan. Tetapi ketika Torah yang hidup, Tuhan sendiri yang datang. Yesus adalah Torah yang hidup, bukan Torah yang tertulis. Yang dikuasai oleh si Paulus adalah Torah yang tertulis. Tapi ternyata ketika Torah yang hidup itu datang, justru dia mau binasakan. Kenapa? Karena dia nggak ngerti. Kenapa dia tidak mengerti? Walaupun dia seorang ahli kitab, ahli Torah. Ya. Tetapi belum ada pengakuan. Ini anakku yang kukasih. Walaupun secara Alkitabiah dikatakan orang Israel
adalah anak sulungku. Ya. Secara ya mungkin secara apa ya, secara letterlek lah ya, anakku. Tetapi dalam pandangan Tuhan, Yesus berkata, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak akan masuk. Dia bicara kepada Nikodemus, orang Yahudi, ahli Torah. Dan Yesus kasih contoh. Dia secara keturunan dari Yehuda, dari Daud. Tetapi dia dilahirkan dari seorang ibu, seorang wanita. Benihnya kudus. Tetapi ada tertulis dalam kitab Roma pasal ketiga. Kita baca ayat ke-10. Sebagaimana yang telah tertulis, tidak ada yang benar. Bahkan seorang pun tidak. Termasuk Maria. Saya tanggap. Termasuk Maria, ibunya yang melahirkan Sang Juru Selamat. Karena itu Yesus menyingkapkan kepada si Nikodemus, seorang ahli Torah. Nah, kita baca ya, Yohanes pasal ketiga. Yohanes pasal ketiga. Ayat kita baca mulai ayat ketiga. Nikodemus ini seorang Farisi ya. Kalau sudah baca ayat 1. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, sesungguh-sungguh aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari atas, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim. Nikodemus berkata kepadanya, bagaimana mungkin orang dilahirkan setelah menjadi orang tua? Dapatkah dia masuk kedua kalinya ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan? Yesus menjawab, sesungguh-sungguh aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Yang nanya ini Nikodemus. Berdasarkan ayat 1 dikata ada seorang Farisi namanya Nikodemus. Seorang pemimpin orang Yahudi. Karena itu Yesus kata, engkau guru tapi engkau nggak ngerti. Ya. Karena itu Yesus kasih contoh yang berkali-kali diingatkan bagi kita. Ya. Ya kadang-kadang ya banyak orang Kristen yang nggak ngerti ya. Jadi saudara juga harus siap. Kalau saudara nanya sama orang Kristen, siapapun juga. Kenapa Yesus itu harus dibaptis? Ya. Ingat ya, jawabannya itu harus berdasarkan firman. Kenapa Yesus harus dibaptis? Ayatnya ini. Roma 3 ayat 10. Dan ini dalam Yohanes pasal 3. Karena dia lahir dari seorang ibu. Ya, kata kitab apa? Mazmur. Ya. Kita dikandung dalam dosa. Kita dilahirkan dalam dosa. Dan apa? Kita juga hidup dalam dosa. Dan saya sangat percaya orang yang berdosa tidak mungkin masuk surga. Kita lihat dalam Mazmur 51 ayat 5. Sebab aku mengetahui, enggak sama ya. Tapi saya enggak tahu. Saudara lihat ini, saya baca terjemahan Lukas, enggak tahu ayatnya keberapa. Entah ayat ke-6, ya saya baca ini ayat ke-5. Nanti saudara cari di sini. Sungguh dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Nah, ayat 7 ya.
Lihatlah dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa ibuku mengandung. Yesus dikandung oleh seorang ibu yang bernama Maria. Tetapi berdasarkan Roma maupun berdasarkan ini, ibunya itu berdosa karena dosa keturunan. Karena itu Yesus berkata, kalau engkau tidak dilahirkan kembali dalam roh, dalam air dan roh, kau tidak bisa masuk surga. Kan itu yang tadi dikatakan dalam Yohanes pasal 3. Karena itu Yesua kasih contoh. Dia dikuburkan melalui baptisan. Mati menguburkan manusia lamanya yang lahir dari seorang ibu. Melalui baptisan. Keluar dari air, keluar dari baptisan. Lahir dari firman. Sebagai ciptaan yang baru. Dari sorga ada suara. Inilah anak yang kukasih. Padanya lah aku berkenan. Ya. Lah itulah yang kita contoh dengan cara yang benar. Ya, karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Nah, kita melihat di sini cara Tuhan yang luar biasa. Tetapi ajaran-ajaran yang tidak benar, roti-roti yang seharusnya tidak beragi, justru yang banyak dimakan oleh mereka yang menamakan diri umat Tuhan adalah roti yang beragi. Ajaran-ajaran atau perintah manusia kata Matius 15 tadi. Apa yang dikatakan gereja itulah yang dilakukan. Ini kan hanya simbol. Jadi nggak apa-apa. Ya sudah. Dan kenyataan membuktikan. Karena engkau mengikuti ajaran manusia. Engkau mengikuti apa yang diajarkan oleh kepala-kepala gereja. Engkau bukan orang yang diurapi. Engkau tidak menguburkan manusia lamamu melalui baptisan. Dalam nama yang benar, cara yang benar, orang yang benar. Maka engkau tidak akan dianugerahi Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, ketika kau diproses, ditumbuk ya hancur. Tidak bisa bertahan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajar, kita diingatkan. Ya, roti yang tidak beragi itu sangat keras. Ya, saudara bisa bayangkan. Ya, kan dia bakar kan nggak boleh sembarangan. Ya mungkin apinya ya saya nggak ya ngerti-ngerti sedikit lah. Kalau tebel gini kan, kalau apinya gede, ya luarnya aja matang, angus bisa. Tapi kalau apinya kecil kan, supaya matangnya rata. Artinya panasnya lama. Betul nggak? Lama panasnya. Kalau apinya gede, cepet, tapi matangnya luar doang. Dalamnya masih mentah. Itulah satu proses yang dibutuhkan supaya kita pun matang. Ya. Dan roti ini kan jadi makanan. Roti yang tidak beragi kalau dimakan. Sangat ya boleh dikatakan keras. Ya. Makanan keras. Ya memang mungkin kalau kita ambil roti itu kita lempar ke orang bisa pingsan juga dia. Karena cukup berat kan. Ya kalau di 4,5 liter. Kalau kita ambil berat jenisnya 1 aja kan 4 kilo itu. 4 kilo lempar ke kepala orang ya lumayan. Nah, roti yang keras itu supaya tubuh kita sehat.
Makannya ya pelan-pelan, dikunyah pelan-pelan. Dulu waktu SD, saya nggak tahu sekarang kan. Ya, pernah saya ungkapkan kan. Seingat saya SD. Kalau ngunyah itu 30 berapa? 31, 32 kali itu. Berapa? Kenyataannya ngunyah 32 kali enggak? Enggak kan? Kelamaan ngunyah 32 kali. Ya. Kunyah terus. Nasi sedikit aja bisa 1 jam. Ya. Tetapi kalau kita kunyah dengan baik, kemungkinan sakit perutnya itu kecil. Karena sudah dikunyah di sini dulu. Kalau masih besar-besar engkau telan, ususmu yang kerjanya keras. Logika ya. Makanya jangan heran kalau orang yang sering makan keras telan aja, seringkali sakit perut. Ya. Atau makan cek baru 10 kali gigit mungkin mentalan aja. Artinya tidak memeditasi dan mengobservasi firman Tuhan dengan benar. Berbicara roti, berbicara firman. Dan itulah banyak terjadi sekarang. Orang salah mengartikan firman. Salah arti, salah praktek. Salah praktek, binasa. Itulah yang terjadi. Ya. Sehingga jangan heran mereka mungkin namanya pelayan Tuhan. Karena salah mengerti firman Tuhan. Salah mengajarkan. Akhirnya ya ajaran-ajaran sesat yang masuk. Ajaran sesat pun dianggap sebagai kebenaran. Ya makin kacau. Ya. Tetapi itulah yang terjadi. Karena itu tertulis. Kita lihat. Ibrani pasal 2 ayat 1. Ibrani pasal kedua ayat 1. Oleh sebab itu kita seharusnya lebih lagi memberikan perhatian terhadap hal-hal yang telah didengar. Supaya kita tidak akan terhanyut. Ajaran-ajaran dari para orang-orang ahli kitab. Perhatikan, dengar baik-baik yang diajar ini sesuai enggak? Karena jelas dikatakan dalam Matius 15 tadi, yang diajarkan itu perintah manusia. Loh kalau kita main caplok aja, ya sudah. Bukan kehendak Tuhan yang jadi. Tetapi kehendak manusia. Dan itulah yang banyak terjadi. Kenapa? Itulah yang saya katakan pada zaman ini. Ada 3 roh yang berkuasa. Roh Nikolaus. Roh Isabel. Roh Bileam. Roh Nikolaus orang lebih memperhatikan apa yang didengar dari pemimpinnya. Dari gembalanya. Lebih daripada apa yang tertulis. Akhirnya melenceng. Itu kan terjadi. Saya pernah dengar seorang gembala ngajarin. Wah, ya bagus sih. Kemudian dia ngomong sama jemaatnya. Kalau nanti saudara nggak ngerti, tanya sama saya. Kelihatannya kan bagus. Tapi kemudian dia lanjutin. Jangan nanya sama gembala yang lain. Nanti jawabannya beda. Dalam hati saya itulah kalau yang di otakmu itu tersirat. Ya bisa ngawur. Karena yang tersirat itu kan hanya yang di otaknya. Sehingga dia sendiri ketakutan. Kalau itu tertulis, yang tertulis itu yang akan berbicara. Bukan tersirat. Karena ya saya sebagai pelajar kan saya dengar. Hati-hati dengan pengajaran seperti ini. Kalau itu tertulis, kau tanya ke siapapun.
Nggak usah takut. Ada tertulis. Jadi saya sedih dengan orang ini ngomong kayak itu. Kalau nanya-nanya ke saya ya, jangan nanya ke gembala lain. Bisa jawabannya beda. Kenapa beda? Karena itu tersirat. Yang di otakmu yang kotor, itulah yang kau ajarkan. Akhirnya kau ketakutan sendiri. Tetapi kalau itu tertulis, yang tertulis itu yang akan membela firman-Nya. Kita hanya alat untuk menyampaikan. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Memang makan roti yang tidak beragi. Kalau tidak dimeditasi dan diobservasi dengan benar, kita bisa salah. Saya sebagai pelayan Tuhan harus berani mengingatkan. Ya, karena Yesua sebagaimana tertulis tadi dalam kitab Matius. Ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Kitab Wahyu mengatakan, aku benci pengajaran Nikolaus. Kenapa? Karena yang diajarkan bukan sesuai apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan pemimpin. Dan itulah yang terjadi pada akhir zaman. Ya, kita menghormati pemimpin. Kita menghormati mereka yang memiliki jawatan, 5 jawatan bagi gereja. Tetapi Ibrani tadi katakan, perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang kau dengar. Kalau sudah melenceng, hati-hati. Tetapi ada juga ya orang, nggak apa-apa di sini. Kan ada juga gitu ya. Pokoknya aku sampai mati ya ikutin dia terus. Ya udah tahu melenceng, mau ikutin terus. Ya, tahulah upahnya. Kenapa? Karena dia sayang orangnya, bukan sayang firman. Ya, kita menghormati semua pelayan Tuhan. Tetapi kalau sudah tahu pengajaran yang tidak benar, engkau tidak hati-hati, suatu saat engkau akan merasa rugi besar. Karena yang kau ikuti itu bukan kebenaran. Tapi yang kau ikuti adalah kepalsuan. Yang dianggap sebagai kebenaran. Ya, kata kitab Timotius kan. Karena yang palsu dianggap benar. Akhirnya banyak orang yang melenceng dari iman yang benar. Tapi kita mau ucap syukur ya, Tuhan izinkan itu terjadi. Kita melihat itu terjadi, kita dengar itu. Artinya Yesua apa yang dia nubuatkan. Pada akhir zaman akan dimunculkan nabi-nabi palsu. Hamasya palsu. Itu sudah dia ingatkan. Karena itu hati-hati. Kau salah ikut. Ya, jalannya memang kelihatannya lurus. Ada tertulis ujungnya menuju kepada kebinasaan. Nah itu kan tergantung kita. Saya sebagai pelayan Tuhan hanya bisa mengingatkan. Hati-hati. Termasuk yang saya ajarkan, hati-hati ya. Itu tertulis nggak? Kalau tertulis saya ikut, terserah. Kalau itu nggak tertulis, ya hati-hati. Ya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Memang ada tertulis. Jalan yang menuju kehidupan itu adalah jalan yang sempit. Begitu banyak aturan, begitu banyak hal-hal yang tidak enak bagi daging. Sehingga banyak orang yang mencari jalan yang lebar. Tetapi tidak menyadari ujungnya menuju kepada kebinasaan. Kemudian bagian-bagian terakhir dari apa yang di dalam tertulis dalam kitab Imamat 24 ini. Sesuai judulnya dalam terjemahan Lukas, pengadilan yang adil. Ya, pengadilan yang adil kita baca aja ya. Di dalam ayat ke-11 di dalam Imamat 24 ini. Dan anak laki-laki wanita Israel itu menghujat nama itu dan menista.
Lalu mereka membawanya kepada Moshe. Adapun nama ibu anak itu Selomit, anak perempuan Derbe dari suku Dan. Ya, ini kelihatannya kan, saudara lihat aneh nggak ini? Kan kelihatannya biasa aja kan? Menghujat nama itu tuh siapa? Ya, dalam terjemahan Lugas saya baca ya, anak laki-laki wanita Yesaya ternyata menghujat dan menista nama Yahweh. Lu kan beda. Harus jelas dan tegas. Karena menghujat nama itu, ya akhirnya kalau saudara baca semua ayat ini, nah kita baca, kita lengkap ke dalam ayat 23. Ya, menghujat nama Bapa Yahweh. Apa akibatnya? Berbicara Moshe kepada Bani Israel, mereka membawa yang menista itu ke sebelah luar perkemahan dan mereka melemparinya dengan batu. Dan Bani Israel melakukan seperti yang Yahweh telah memerintahkannya kepada Moshe. Berani menghujat nama yang kudus. Mati. Matinya dilempari batu. Oleh semua Bani Israel yang ada di sana. Ya. Ya memang tidak disebutkan yang disebut menista ini. Ya kita kan bisa aja menafsir-nafsir kan. Kalau dia menyangkali bagaimana? Ya. Tetapi itulah firman Tuhan paling sedikit menjelaskan kepada saudara. Ini kan memang cuma disebutkan menista. Ya. Tetapi ada tertulis, kita lihat di dalam Matius pasal ke berapa ini? Pasal 12 kalau nggak salah ya. Ya, pasal ke-12 ayat ke, kita baca mulai ayat 30 sampai 32. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, setiap dosa dan hujat akan diampunkan kepada manusia. Mana nih? Tetapi hujat dalam roh tidak akan diampunkan kepada manusia. Dan siapa saja yang mengucapkan sepatah kata menentang anak manusia, hal itu akan diampunkan kepadanya. Tapi siapa yang berkata-kata menentang Roh Kudus, hal itu tidak akan diampunkan kepadanya. Tidak di masa ini, tidak juga di masa yang akan datang. Artinya dosanya kita dapat tafsirkan kekal. Ya, dan saya tidak menyatakan apakah ini sama dengan menista nama Yahweh. Ya, hanya Yahweh lah yang tahu. Mengkategorikan, engkau menyangkal, tapi memang menyangkal akan disangkali. Engkau menyangkal Tuhan, ya engkau juga disangkali. Banyak orang yang percaya Bapa Yahweh kemudian menyangkali, kembali memanggil nama ilah yang lain. Ya, nah itu yang harus sangat kita berhati-hati karena Tuhan sangat tegas. Ya, orang yang tadinya sudah percaya, kemudian berbalik. Nah, kitab Ibrani pasal ke-6 kita baca. Ayat ke-4 mulai. Sampai ke-6 lah ya. Sebab mustahil orang-orang yang satu kali pernah diterangi, yang merasakan karunia surgawi dan yang menjadi mitra Roh Kudus, yang mengecap firman Elohim yang baik serta mujizat masa yang akan datang. Perhatikan. Lalu ketika murtad,
memperbarui diri lagi dalam pertobatan dengan menyalibkan kembali putra Elohim, ganti diri mereka dan menghinanya di muka umum. Itu membingungkan ya. Saya baca terjemahan Lukas. Sebab orang-orang yang pernah diterangi, yang pernah merasakan karunia sorgawi, yang mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang pernah mengecap firman yang baik dari Elohim, serta mujizat-mujizat masa yang akan datang, namun murtad lagi, tidaklah mungkin bagi mereka untuk diperbaharui kembali dalam pertobatan. Sebab mereka telah menyalibkan kembali putra Elohim bagi diri mereka dan mempermalukan dia di muka umum. Sudah percaya, sudah menerima terang, kemudian murtad, tidak mengakui dia, bahkan menyatakan sama aja. Hati-hati ayat ini. Bukan kata saya, kata firman. Kan banyak, oh sama aja kok. Lah. Ada tertulis, ilah bangsa lain adalah berhala. Kau samakan Tuhanmu dengan berhala. Ya, hati-hati. Ya, saya sebagai pelayan Tuhan kan hanya bisa mengingatkan karena waktunya sudah sangat dekat. Dan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan semakin banyak. Nah, kita hanya oleh kemurahan Tuhan. Bukan saja percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua sebagai juru selamat kita. Tetapi kita mempraktekkannya supaya kita hidup. Ya, kita tahu banyak pengajaran-pengajaran yang tadi diajarkan. Ya, kita kutip sedikit umpamanya. Ya, di dalam ayat ke-20 Imamat 24 tadi. Patah sebagai ganti patah, mata sebagai ganti mata, gigi sebagai ganti gigi, seperti yang ia buat cacat pada seseorang, demikianlah itu harus diperlakukan terhadapnya. Ini hukum Torah ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kita sudah belajar. Kenapa darah? Darah ganti darah. Nyawa ganti nyawa. Tetapi Yeshua yang menggenapkan firman itu berkata, kita baca Matius 5 ayat 38 mulai. Matius pasal 5 ayat 38. Kamu sudah mendengar yang telah dikatakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan yang jahat, melainkan siapa yang menampar engkau pada pipimu yang kanan, serahkanlah kepadanya pipi yang lain. Dan kepada dia menginginkan engkau dihukum dan mengambil pakaianmu, tinggalkanlah kepada jubahmu. Dan siapa saja yang ingin memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil dan seterusnya. Ya, Tuhan bilang, dulu kan ya memang firman Tuhan, Torah sendiri berkata, ya, apa yang kita inginkan orang lain lakukan, itulah seluruh Torah. Kita baca dalam ayat terakhir ya, Matius pasal 7 ayat 12. Oleh karena itu, segala apa saja yang kamu inginkan agar manusia lakukan kepadamu, demikian jugalah kamu lakukan kepada mereka. Karena inilah isi Torah dan kitab para nabi. Tetapi semua itu digenapkan oleh Yeshua. Memang mengikuti Yeshua itu, kalau daging kita tidak dimatikan ya repot. Tampar pipi kiri, kasih lagi pipi yang satu. Itu sulit. Karena itu ya jangan sampai hal itu terjadi. Ya, kita ingin orang mengasihi kita, belajarlah mengasihi orang lain. Ya, walaupun kita menyadari sulit, tidak semua orang bisa lakukan.
ya, dengan kekuatan sendiri. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus itu bisa. Paulus dan si Moshe, mereka kalau saya boleh kategorikan, mereka itu pembunuh. Tetapi ketika sudah bergaul dengan Tuhan, Moshe menjadi orang yang paling lembut hatinya di seluruh muka bumi. Paulus yang tadinya juga penganiaya, bahkan pembunuh, pengikut Tuhan. Ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan, apa yang dahulu menjadi kebanggaan, semua menjadi sampah. Kita belajar dari contoh-contoh ini. Kenapa? Karena waktunya sudah semakin dekat. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Kita belajar kita untuk mau diproses. Sehingga kita menjadi minyak zaitun yang murni. Untuk bisa dipakai Tuhan. Karena api itu dari Tuhan. Dipakai Tuhan untuk menerangi dunia yang gelap. Kita juga menjadi makanan bagi orang-orang. Ya, yang bisa dinikmati. Supaya mereka bisa hidup sesuai kehendak Tuhan. Dan kita bisa mempertontonkan kasih yang murni. Yang rela berkorban. Untuk membuat orang lain juga penuh dengan sukacita. Ya memang secara daging sulit. Tetapi bagi Tuhan apabila kita mau. Dia yang memampukan kita untuk bisa mempraktekkannya. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri.